Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aqum minas shalihin. Alhamdulillah, sidang ini yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala
Marilah kita di pagi hari yang penuh dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di 1 Syawal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kemenangan yang sesungguhnya untuk kita. Mudah-mudahan di hari yang penuh dengan keberkahan dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita senantiasa dijadikan dan digolongkan menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga tetap dilimpah curahkan kepada Nabi panutan alam, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu saat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Wahai para sahabatku, tahukah di antara kalian orang yang rugi di alam dunia ini?" Maka para sahabat pada saat itu menjawab, "Ya Rasulullah, ma la dirhama lahu wa la mata." Orang yang rugi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak memiliki uang, orang yang tidak memiliki dirham, orang yang tidak memiliki harta benda di hadapan manusia. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bukan itu yang aku maksud." Tetapi kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang rugi di antara kita, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti yaumal qiyamah, orang tersebut datang pada hari kiamat, bis salati was siyami was zakati, orang tersebut datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa amalan salat, dengan membawa amalan zakat, dengan membawa amalan ibadah-ibadah yang lainnya. Tetapi kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang tersebut adalah digolongkan menjadi orang yang rugi. Para sahabat tercengang mendengar jawaban baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah, kenapa? Lantas orang itu salat, lantas orang itu saum, lantas orang itu zakat, bahkan dia beramal di bulan suci Ramadan, senantiasa meningkatkan amalnya di hari-hari penuh dengan keberkahan tersebut. Kenapa orang tersebut digolongkan menjadi orang yang rugi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qad syatama hada
tetapi dengan kata-kata, dengan jempolnya, dengan telunjuknya, maka sesungguhnya itulah yang akan membuat hati orang lain sakit. Oleh sebab itu jamaah rahimakumullah, mumpung di hari yang penuh dengan kenikmatan dari Allah, mumpung di momen yang tetap dari Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa saling memaafkan, saling meridhoi, supaya kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Lantas bagaimana jamaah rahimakumullah, kalaulah amal salah kita terlalu banyak, kalaulah amal buruk kita terlalu banyak, kemudian masih banyak ada orang-orang yang terzalimi oleh diri kita, fahuta hasanatuhu, maka kebaikan yang kita lakukan di alam dunia akan diberikan kepada orang-orang yang pernah kita zalimi, akan diambil pahala sholat kita, akan diberikan pahala zakat kita, akan diberikan amal-amalan yang lain untuk saudara-saudara kita. Kalaulah di hari yang fitri ini, kalaulah di hari yang penuh dengan kegembiraan dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak saling memaafkan, kita tidak saling meridhoi, kita tidak saling mengikhlaskan. Oleh sebab itu, mari di momen yang penuh dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita sia-siakan. Suatu saat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berkhutbah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke tangga pertama, Nabi membaca amin. Naik ke tangga kedua, baginda Rasulullah membaca amin. Sampai dengan naik ke tangga ketiga, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca amin. Lantas para sahabat selesai sholat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tadi ketika naik ke tangga 1, 2, dan 3 engkau membaca amin? Engkau membaca amin sampai dengan 3 kali kami mendengarnya. Maka jawaban baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada perbedaannya antara orang yang rugi dan orang yang bahagia. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin khatahu min siyamihil ju' wal aqas. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terlalu banyak di antara kita yang melaksanakan ibadah saum, tetapi dia hanya merasakan haus dan lapar saja. Terlalu banyak di antara kita orang yang melaksanakan ibadah saum, tetapi lisannya tidak terjaga, matanya tidak terjaga, hatinya tidak terjaga, pikirannya tidak terjaga. Mungkin ketika kita berkumpul dengan orang-orang, kita tidak mau maksiat dan berbuat dosa, tetapi dalam kesendirian kita di WA, di media massa, kita kesana kemari melihat yang tentu belum Allah ridhoi. Oleh sebab itu, maka banyak orang yang berpuasa, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia hanya sebatas mendapatkan haus dan lapar saja. Kenapa aku membaca amin? Karena pada saat itu malaikat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, syafi'a abdun adraka Ramadan. Terlalu banyak orang yang masuk ke dalam bulan suci Ramadan, fansalakha minhu wa lam yaghfar lahu. Tetapi orang tersebut dia hanya lapar, haus, dahaga dari pagi sampai dengan sore, tetapi ketika dia keluar dari bulan suci Ramadan, dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang rugi. Maka aku aminkan, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Logika kita, ketika malaikat Jibril yang berdoa, Nabi Muhammad mengaminkan, apakah mustajab doanya? Tentu saja jamaah rahimakumullah, akan mustajab didengar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang-orang tersebut supaya bisa menghindari ketika dia melaksanakan ibadah saum 1 bulan full, 1 bulan penuh, maka dipastikan dia mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita sering berdoa pada melaksanakan sholat tarawih, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, dosaku terlalu banyak, dosaku terlalu luas ya Allah, tetapi ampunanmu akan senantiasa menghapus segala dosa dan kekuranganku. Oleh sebab itu jamaah rahimakumullah, marilah di hari yang penuh dengan kenikmatan dan kegembiraan dari Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa mengharap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar.
hari ini ketika ada orang tuanya masih sehat, datangi, minta maaf, minta ridhonya, minta ikhlasnya. Mumpung kedua orang tua kita masih ada. Kalaupun orang tua kita sudah tiada, Allahumma gfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Doakan ketika anak itu soleh, maka doanya akan tembus kepada dengan berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Ketika orang tua kita masih ada, datang, sungkem, minta maaf, minta ridhonya. Orang tua kita jauh, datangi, mumpung orang tua kita masih ada. Ketika sudah tiada, kita hanya bisa menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu riwayat, ketika seorang insan, seorang manusia yang membuat orang tuanya barahul walidaini wa uququl walidaini, ketika orang tuanya menangis karena ulah, karena tingkah, karena bakat anak dia tersebut, maka wa uququl walidaini, maka sesungguhnya anak tersebut adalah sudah berbuat durhaka dan termasuk ke dalam dosa yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mumpung orang tua kita masih ada, kita datangi, kita minta ridhonya, minta ikhlas agar kita menjadi anak yang soleh, anak yang senantiasa bisa bersama-sama dengan kedua orang tua kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai penyesalan kita di kemudian hari hanya bisa meratapi potongnya, hanya bisa melihat kuburannya. Ketika orang tua kita masih hidup, kita sia-siakan, bahkan kita membentak, bahkan kita mencaci, bahkan subhanallah, ketika anak melakukan perbuatan tersebut tidak akan mendapat dari Allah, tidak akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Manakala tuanya, na'udzubillah, ridhallahi fi ridhal walidaini wa sukhtallahi fi sukhtal walidaini. Mintalah ridhonya mumpung kedua orang tua kita masih ada, dan kalaupun tiada, kita senantiasa mendoakan kedua kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Lantas doa malaikat Jibril yang ketiga kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafi'a abdul dzukirta indahu wa lam yusalli alaika. Umatmu banyak Muhammad, tetapi ketika disebut namamu, umatmu sangat fakir, umatmu sangat bakhil, umatmu sangat pelit. Ketika namamu disebut, tidak ada yang membaca sallallahu alaihi wasallam, atau tidak ada yang mau bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut adalah orang yang rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, sidang ini yang senantiasa mengharapkan ridha dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Manakala junjungan kita, manakala nabi besar kita disebut Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka minimal lisan ini senantiasa bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itulah yang menjadi cukang lantaran yang akan menjadi Allah Ta'ala. Kita senantiasa menyebut-nyebut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah dalam satu riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dengan menyebutkan, orang yang senantiasa mencintaiku, maka orang tersebut akan bersama orang yang dicintainya. Kita cinta, kita rindu, kita kangen
tersebut, "Ya gulam, wahai anak kecil, kenapa engkau menangis? Bukankah hari ini adalah hari raya yang semua orang itu adalah bergembira mengantarkan kebahagiaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa engkau menangis? Teman-temanmu sedang riang bergembira bermain ke sana kemari menyambut hari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana aku bisa menangis ya Rasulullah? Orang tuaku wafat, orang tuaku syahid di jalanmu, di jalan Allah Subhanahu wa taala." Lantas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Siapa orang tuamu?" "Ya Rasulullah, orang tuaku syahid ketika membela agamamu. Orang tuaku syahid di medan perang." Rasulullah bertanya kedua kalinya, "Lantas kemana ibumu nak? Lantas kemana ibumu nak?" Orang anak tersebut menjawab, "Ya Rasulullah, ketika ayahku sudah wafat, ditinggalkan dalam keadaan sendiri, aku tidak punya siapa-siapa lagi, maka aku bersedih, dan ibuku sudah menikah kembali." Mendengar cerita anak tersebut, hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat lembut, dan pada saat itu, "Wahai anakku, ayo kita kembali ke rumahku. Aku akan mengganti pakaianmu, aku akan memberikan makan seadanya, aku akan mengajak kepadamu untuk melaksanakan sholat ke tanah lapang. Oleh sebab itu, jadikanlah aku sebagai bapakmu pada saat ini, karena engkau sudah tidak memiliki siapa-siapa." Jamaah rahimakumullah, di hari yang penuh dengan kegembiraan dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, harusnya hati kita itu lebih lembut dibandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi mencontohkan akhlak yang terbaik. Maka di dalam sebuah riwayat hadis, ciri orang yang senantiasa berbahagia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah tu'ti man haramaka. Engkau memberi kepada orang yang bakhil, engkau memberi kebaikan kepada orang yang tidak pernah memberikan kebaikan, engkau berkata baik kepada orang yang senantiasa berkata kasar, engkau lemah lembut kepada orang yang kasar. Maka tu'ti man haramaka, engkau memberi kepada orang yang bakhil, yang pikir kebaikan, kebaikan dan kebaikan. Maka di hari raya yang penuh dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala ini, kita harus senantiasa menebar manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas, tebarkanlah kebaikan dan kebaikan. Mudah-mudahan kita digolongkan menjadi orang-orang yang senantiasa berbahagia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana ketika ada orang yang berbuat zalim, dosanya banyak, dia pernah mencaciku, dia pernah memaki diriku? Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kalau engkau ingin menjadi orang, maafkan ketika ada orang yang berbuat zalim, ikhlaskan ketika ada orang yang mengambil barang dan lain sebagainya, wa ta'fu amman dhalamaka." Ketika ada orang yang berbuat zalim kepadamu, sebelum orang tersebut meminta maaf, maka orang yang terbaik dan orang yang bahagia di hadapan Allah, wa ta'fu amman dhalamaka, dia memaafkan kesalahan orang lain. Dan yang terakhir, jamaah rahimakumullah, wa tasil man qata'aka. Di hari yang penuh dengan kegembiraan dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, kita sambungkan tali persaudaraan, kita sambungkan tali kekerabatan, keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, kita jalin tali silaturahim. Maka ada istilah di orang Sunda, di mana-mana para tos beres melaksanakan ibadah salat Id, maka jamaah sok kaditu kadieu, sok ratung kaditu kadieu, jauh kaditu kadieu, nu jauh di teang ujung-ujung itu kaditu kenal oge jadi kenal. Sababna naon? Sabab eta jalma silman kotoan, kata Nabi. Dia menyambungkan tali persaudaraan, dia menyambungkan tali kekeluargaan, dan orang yang memutuskan tali persaudaraan dan tali kekeluargaan, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Orang itu tidak akan masuk surga ketika orang tersebut memutuskan tali persaudaraan dan tali silaturahim. Mudah-mudahan jamaah rahimakumullah, di hari yang penuh dengan kegembiraan dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, segala dosa-dosa kita diampuni dan kita menjadi orang-orang yang alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi'u ni'amahu wa yukaffi'u mazidah. Ya Rabbana lakal sultani
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, di waktu duha, di waktumu ini, ampunilah segala dosa dan hilaf kami. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami, ya Arhamar Rahimin. Irhamna, sayangilah mereka, cintailah mereka, angkatlah derajat mereka, masukkanlah kedua orang tua kami ke dalam surgamu, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. La ilaha illa anta ya Arhamar Rahimin. Dosa kami terlalu banyak ya Allah. Dosa mata, dosa lisan, dosa hati, dosa badan ini ya Allah. Faghfir lana dzunubana. Tiada yang bisa mengampuni dosa-dosa kami terkecuali Engkau ampuni ya Allah. Ampuni ya Allah sehilaf apapun dosa-dosa kami, sebanyak apapun dosa-dosa kami ya Allah, di hari yang penuh dengan keberkahan dari-Mu ini. Ampuni ya Allah, bersihkan jiwa raga kami dari dosa-dosa ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kami semua orang-orang yang senantiasa mendapatkan keberkahan di jalan-Mu ya Allah. Orang yang senantiasa bisa menghidupkan agama-Mu, orang yang senantiasa bisa menjadi jalan kebaikan bagi hamba-hamba-Mu. Ya Arhamar Rahimin, sucikanlah badan kami, bersihkanlah hati kami, bersihkanlah pikiran kami, agar dalam kehidupan kami menjadi orang-orang yang senantiasa berpikir baik ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa nazata minan nar wa afuna indal hisab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu saja yang dapat disampaikan. Mohon maaf apabila banyak hilaf dan salahnya. Mudah-mudahan di hari yang penuh dengan kegembiraan dan kenikmatan dari Allah, kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, dan mudah-mudahan kita bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.